Halo guys, perkenalkan nama saya Alfian dari Income Forex. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik trading yang sangat simpel, yaitu tentang teknik support resisten, di mana teknik ini sangat simpel, sangat gampang sekali untuk dipelajari, namun teknik ini sangat powerful untuk menghasilkan profit. Oke, sebelum kita masuk ke chart, saya akan jelaskan dulu di sini di paint. Nah, oke, kita gambar dulu sebuah trend seperti ini. Nah, untuk yang di atas, itu namanya resisten. Nah, untuk yang di bawah itu namanya support. Nah, jadi garis yang di atas ini namanya resisten. Untuk garis yang di bawah ini namanya garis support atau area support. Nah, kemudian harga ini bergerak, dia tertembus, harga ini sampai di sini, dia tertembus. Nah, kemudian dia turun sampai di sini, nah, sampai ke area resistennya lagi. Nah, ini kan sebelumnya namanya resisten, garis resisten. Nah, setelah dia ditembus atau setelah dia di break, kemudian harga itu kembali lagi ke bawah, dia di sini menjadi support, atau biasa orang tuh sering menyebutnya resisten become support. Oke. Di sini dia menjadi resisten pertama, tetapi setelah dia ditembus harganya, kemudian dia pullback kembali, dia menjadi namanya di sini menjadi resisten become support, karena di sini dia menjadi supportnya harga ini. Kemudian resisten barunya itu di sini di atas, ini menjadi resisten yang baru. Ini menjadi resisten yang baru, dia menjadi resisten. Nah, di sini saya hilangin, kemudian yang ini saya pindahin. Nah, yang ini namanya resisten become support. Kemudian harga kembali gerak, misal dia ke atas seperti ini. Nah, kemudian dia kembali lagi ke bawah seperti ini. Ya, di sini dia membuat resisten baru. Nah, dia membuat resisten baru di sini. Nah, yang di atasnya namanya resisten, yang ini namanya resisten, Nah, kemudian dia kembali lagi ke bawah. Yang tadinya ini resisten, ini dia. Yang tadinya ini resisten, dia kembali lagi berubah nama menjadi resisten become support, karena dia menjadi supportnya harga yang ini. Oke. Nah, kemudian harga ini ternyata tidak kembali ke atas, harga ini break ke bawah seperti ini. Harga ini break seperti ini. Nah, kemudian harga ini pullback ke atas seperti ini. Nah, di sini yang tadinya ini resisten become support, dia menjadi nama lagi di sini. Di sini dia berganti nama lagi menjadi, yang tadinya dia resisten become support, kemudian dia menjadi support become resisten. Nah, dari sini mengubah nama menjadi support become resisten. Oke. Nah, setelah harga sampai di sini, kemudian dia melanjutkan trennya lagi ke bawah seperti ini, ke bawah. Setelah dia sampai ke bawah, dia kembali lagi pullback ke area ini, ke sini. Misal dia ke sini, pullback ke area sini. Nah, dia di sini berubah menjadi nama lagi. Yang tadinya ini resisten pertama, kemudian dia ditembus, kemudian dia kembali ke bawah, dia menjadi
resistant become support. Nah, di sini dia ditembus harganya, kemudian dia kembali lagi ke atas. Di sini dia menjadi support become resistant karena dia menjadi resistannya harga yang ini. Di sini dia mengubah nama menjadi support become resistant. Oke. Sangat simpel seperti ini. Nah, tadinya ini resisten, ini support, kemudian dia tembus ke atas, kemudian dia pullback kembali ke bawah. Di sini dia menjadi support, atau banyak orang di sini menyebutnya resisten become support, atau resisten yang berubah menjadi support. Kemudian dia kembali ke atas, dia membuat resisten lagi baru di sini, kemudian dia kembali lagi ke bawah, dan harga ini tidak kuat. Resisten ini tidak kuat menahan harga ini, kemudian dia turun ke bawah, kemudian dia kembali pullback ke atas. Yang tadinya ini resisten di sini, kemudian dia menjadi supportnya di sini, tapi harga itu kembali ditembus, dia kembali lagi ke atas, berarti ini menjadi support become resistant. Kembali lagi turun ke bawah, di sini ada support, yang tadinya ini support, kembali dia ditembus ke bawah, kembali dia pullback ke atas, sampai di atas dia melakukan pantulan lagi seperti ini. Yang tadinya dia ini support, dia menjadi resisten, namanya itu support become resistant. Oke, seperti itu, gampang, simple, tekniknya sangat simple sekali. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan dengan video, nanti saya buatkan sendiri. Nah, setelah ini saya akan lanjut ke chart supaya lebih gampang. Di sana saya akan memberikan analisa dari time frame besar, dari daily H4 ke H1 ataupun ke M30 untuk menentukan entry-nya. Oke, sekarang kita langsung ke chart. Oke, sekarang kita sudah di chart. Nah, untuk analisa awal kita menggunakan time frame daily. Nah, kita ganti ke daily. Oh, ini sudah di daily. Nah, di sini kita akan tentukan dulu support resistennya di mana. Kita cari area bawahnya di sini. Ini untuk support. Kita buatkan di atas sekarang. Di sini di area ini. Nah, di low-nya yang ini, yang ada shadow ini. Di sini kita buat resistennya. Nah, ini adalah resisten, ini adalah supportnya. Kemudian kita buat lagi di sini. Nah, di sini ada resisten ya, ini di sini di area ini. Nah, ini ada resisten di sini. Nah, kita di daily ada tiga garis. Ini garis resisten, ini garis resisten, ini garis support. Sebenarnya ini bukan garis resisten, ini sebenarnya garis resisten yang menjadi supportnya harga ini. Jadi ini bisa dibilang garis resisten become support. Nah, saya biasanya di sini menambahkan lagi area. Nah, di sini saya membuat area biasanya itu dari close body sampai ke ini, sampai ke shadownya atau sampai ke garisnya. Biasanya saya membuat garisnya itu sampai di gini, sampai ke di bawah shadow gini. Nah, jadi kita buat area itu dari close body yang ini sampai ke shadownya yang paling bawah ini. Ini untuk supportnya kita udah selesai. Nah, kemudian untuk resistennya kita buat di sini. Nah, kita ambil shadownya yang ini sama close bodinya yang ini, candle yang merah ini. Jadi kita buatnya di sini. Nah, jadi kita buatnya di sini sampai sini. Nah, sini kita kasih warna merah. Ini kita kasih warna merah. Nah, kemudian yang di sini juga sama, kita gambar dari body sampai ke shadownya seperti ini, dan kita ganti warna hijau kembali. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada tren
apa trennya ini, misal trend down atau trend up. Nah di sini trennya kebetulan lagi trend up. Kita buat dari ujung sampai ke sini. Nah syaratnya dari kita membuat tren adalah dari pantulan yang pertama, nah dari yang pertama ke yang kedua ini, ke yang lower low nya ini, higher low nya ini kita buat sejajar ya. Dari sini, dari yang pertama sampai ke higher low nya kita harus tarik garis yang sejajar. Kemudian yang di atas boleh kita buat seperti ini. Nah kita sejajarin seperti ini. Dari yang pertama, ini yang kedua higher high nya, kemudian yang ketiga higher high nya lagi di sini. Boleh ini tembus sedikit nggak apa-apa karena ini hanya shadow. Yang kita pakai yang patokannya yang kedua ya, yang satu sama yang kedua, yang penting ini terkena garisnya, garis trendnya. Nah kita udah selesai buat yang di time frame daily nya. Kemudian kita masuk ke hampat. Nah untuk di hampatnya sendiri kita sudah mulai detail di sini. Nah seperti ini, resisten yang atas ini sudah ditembus oleh candle yang ini. Nah jadi opsi kita gimana, di daily sudah kelihatan trennya trend up. Nah sekarang kita tunggu pullbacknya. Ini kan harga sudah ditembus nih, sudah sampai sini, dia sudah melebihi batas atasnya yang ini, resisten yang ini sudah ditembus. Nah kemudian kita harus cari di mana kita entry. Nah kita entry di H4, boleh di H1. Nah di sini kan ada resisten nih. Nah ini resisten nih, boleh kita kasih tanda lagi, boleh resisten di sebelah sini. Nah dari biasa dari shadow sampai ke close body-nya. Ini shadow sampai ke close body. Nah ketika harga sudah ditembus seperti ini, kemudian tunggu dia pullback ke area ini, ke area yang hijau ini. Karena dia pullback, biasanya dia pullback sampai ke resistennya yang baru ditembus, yaitu area sini. Nah jika kita pakai Fibonacci, retracement. Nah ini dia, kita tarik dari bawah, dari sini sampai ke high nya. Nah sampai ke sini. Nah pullbacknya dia biasanya tuh sampai ke area 38 ke 50 sama di 63. Ini agak ketutup ya, ketutup oleh candle. Sini 63. Nanti saya akan jelasin tentang gimana cara menggunakan Fibonacci. Nanti saya akan jelasin videonya terpisah. Oke, saya hapus dulu yang ini. Nah, pada saat harga bergerak ke bawah sudah sampai ke area hijau ini. Nah, di sini kita tunggu price actionnya itu kayak gimana. Di sini biasanya ada candlestick pattern. Di sini biasanya candlestick pattern itu untuk menentukan pembalikan arah. Di sini biasanya di sini tuh ada doji atau doji long wick atau doji yang shadownya panjang, yang ekornya panjang, itu bisa juga. Nanti saya akan jelasin juga videonya terpisah gimana cara open posisi menggunakan candlestick, nanti akan saya jelasin itu. Nah, pada saat harga sudah sampai ke bawah sini, kita ambil posisi buy dengan syarat di sini ada candlestick pattern, baru kita bisa ambil posisi buy di sini. Nah, untuk targetnya sendiri di mana? Nah, kita targetnya sampai di garis trendan atas, atau kita bisa kembali lihat di daily-nya. Nah, di daily-nya kita lihat apakah di sini ada resisten lagi di atas atau support di atas. Nah, kita lihat di sini. Kita beri tanda di sini, di area sini. Nah, ini ada support di sini atau resisten di sini. Ini kalau di sini dia resisten dan di sini dia support namanya. Nah, di sini ada harga reject di sini. Nah, setelah dia tembus harga di sini, kemudian dia
kembali pullback ke area support, kemudian dia naik lagi ke atas, kemudian dia lanjutkan trennya ke bawah. Nah di sini kita bisa garisin support atau resisten, di sini kita kasih garis di sini. Nah kemudian kita kembali lagi ke time frame H4. Nah kita lihat di time frame H4 seperti ini. Nah untuk di time frame H4 nya ini kan sudah tertembus, ya kan, ini sudah tertembus. Kemudian kita tunggu besok dia pullback sampai ke area hijau ini, sampai ke resistennya atau supportnya ini. Kemudian targetnya di sini, targetnya di atas ya, targetnya di sini. Ini targetnya di 0.9151. SL nya di mana? Stop lossnya. Nah stop lossnya di bawah sini, di area sini. Bisa kita pasang di sini atau di pas di supportnya ini atau di bodinya ini. Jadi kita pakai ini. Jadi risk rewardnya ada seperti ini. Ini risk rewardnya. Nah untuk SL nya kita letakkan di sini, di pas di akhir body. Nah seperti ini. Jadi risk rewardnya ini sangat besar, sangat lumayan. Risk rewardnya kita untuk profitnya kita sampai di 148 pips ini dia, dan untuk resikonya kita merelakan 24 pips. Oke seperti itu, sangat gampang. Oke untuk kalian yang masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar apa yang membuat Anda bingung. Bisa kalian chat di komentar, bisa kalian tanyakan, nanti akan saya jawab. Bisa saya jawab langsung. Kalau itu memerlukan video, nanti saya akan buatkan videonya seperti yang tadi, candlestick pattern sama Fibonacci retracement, itu gimana cara menggunakannya, nanti saya akan jelaskan di videonya terpisah. Oke, bagi Anda yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, di subscribe untuk kita bisa membangun channel ini bersama-sama. Oke, terima kasih, bye.